warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku? Sehat? Semoga anak-anak semuanya sehat, keluarganya sehat, sehingga bisa beraktivitas, bisa menjalankan tugas seperti biasanya. Anak-anakku kelas 7 baru, perkenalkan, saya Bapak Sudaryono, Kepala SMP Negeri 1 Ngawi. Hari ini akan memberikan materi tentang kebijakan dan prestasi sekolah. Anak-anak kelas 7 baru yang sangat saya sayangi, saya banggakan. Saya yakin bahwa anak-anak bangga menuntut ilmu di SMP Negeri 1 Ngawi. Baiklah anak-anak, akan saya mulai dengan visi, misi, dan branding sekolah. Misi sekolah, saya awali dari visi sekolah. Visi sekolah kita anak-anak adalah beriman, berakhlak mulia, berbudaya, cerdas, dan peduli lingkungan. Kemudian visi ini diterjemahkan di dalam misi, yaitu yang pertama, mewujudkan ekosistem sekolah yang mendukung tumbuh kembangnya nilai-nilai ketuhanan, demokrasi, toleransi warga sekolah. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan pembelajaran yang mengintegrasikan PPK atau penguatan pendidikan karakter, literasi, pendidikan anti korupsi, dan cinta lingkungan. Kemudian yang ketiga, sekolah memperkuat proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komputer. Kemudian yang keempat, sekolah melaksanakan penilaian pembelajaran yang berbasis penilaian autentik atau penilaian yang sesungguhnya. Dan yang kelima, sekolah melaksanakan penguatan pendidikan karakter yang berorientasi pada nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial, dan kelestarian alam. Yang keenam, misi yang keenam, yaitu melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Kemudian yang ketujuh, sekolah berusaha melaksanakan pembinaan kemampuan akademik dan non-akademik. Kemudian yang kedelapan, menumbuh kembangkan budaya kerja keras yang berkualitas dan ikhlas. Jadi menumbuhkan budaya kerja keras yang berkualitas dan ikhlas. Kemudian yang kesembilan, yaitu sekolah melaksanakan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Lalu misi yang terakhir yaitu menerapkan prinsip pengelolaan lingkungan fisik sekolah dengan konsep asri dan lestari. Anak-anak, kalau mungkin di sekolah kalian sudah ada visi dan misi, mungkin di sana brandingnya belum ada. Nah, alhamdulillah kalau di sekolah anak-anak sudah ada branding. Nah, branding sekolah kita ini adalah juara dan berbudaya. Berusaha meraih juara yang setinggi-tingginya, yang sebanyak-banyaknya, namun tetap memegang teguh prinsip-prinsip budaya ketimuran, prinsip-prinsip budaya Pancasila. Jadi berbudaya dan juara. Juara tapi tetap berbudaya. Selanjutnya anak-anak, tentunya sekolah anak-anak yang baru di SMP ini berbeda ketika anak-anak di SD atau MI. Nah, di sekolah kita anak-anak yang jumlah kelasnya ada 28 ini, tentu ini tidak cukup kalau hanya diurusi oleh satu orang. Oleh karena itu di sekolah kita ini ada struktur organisasi sekolah. Saya sebagai kepala sekolah ini akan dibantu oleh 3 wakil kepala sekolah atau Wakarsek dan 4 urusan. Nah,
Berikut anak-anak saya perkenalkan 3 wakasek dan urusan yang ada di sekolah kita tercinta, yaitu SMP Negeri 1 Ngawi. Wakasek urusan kurikulum yaitu Bapak Sutiyo MPD, dibantu oleh urusan kurikulum yaitu Bu Jumariati SPD MMPD. Selanjutnya wakasek kesiswaan Bapak Suyoko SPD, dibantu urusan kesiswaan yaitu Bapak Dr. Andes Sunardianto MPD. Yang ketiga yaitu wakasek humas Sarpras, itu Bapak Sudirman MPD, yang dibantu urusan humas Bu Nur Heti Stiani MPD, urusan Sarpras Ibu Heri Hastuti SPD MMPD. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, bahwa sekolah kita ini termasuk sekolah unggulan, termasuk sekolah favorit. Tentu di sana ditaburi dengan prestasi-prestasi, baik prestasi sekolah maupun warga sekolah. Saya awali dari prestasi sekolah, bahwa sekolah kita ini anak-anak ini kita menyandang status sekolah rujukan. Kemudian sekolah PPK atau sekolah penguatan pendidikan karakter, sekolah adiwiyata, sekolah ramah anak, sekolah tertib lalu lintas, sekolah SPAB atau Satuan Pendidikan Aman Bencana, lalu yang terakhir adalah sekolah zona integritas. Anak-anakku, sebagai yang dituakan di sekolah, maka saya sebagai kepala sekolah, saya pun juga harus memberikan contoh kepada Bapak Ibu guru, kepada anak-anak, terutama dalam hal prestasi. Prestasi kepala sekolah SMP Negeri 1 Ngawi yang pertama adalah menjadi peserta terbaik dalam Diklat Penguatan Kepala Sekolah tahun 2019. Yang kedua, juara 1 lomba kepala sekolah SMP berprestasi tingkat Kabupaten Ngawi tahun 2020. Kemudian yang ketiga, yaitu kepala sekolah telah berhasil menulis 4 judul buku yang telah ber-ISBN. Di antaranya adalah 1 buku antologi puisi yang berjudul Persembahan Cinta untuk Ngawi. Dan yang kedua, buku yang berjudul Guru Peka Zaman. Yang ketiga, buku yang berjudul Pemimpin Perubahan. Dan yang keempat, buku yang berjudul Merawat Eksistensi dan Ekspektasi Sekolah Marginal. Selanjutnya anak-anak tidak mau kalah dengan kepala sekolahnya, Bapak Ibu guru juga meraih prestasi-prestasi yang membanggakan. Di antaranya adalah juara 1 lomba guru berprestasi SMP Kabupaten Ngawi tahun 2018. Ini atas nama Ibu Endang Kusriningsih SPD MMPD. Yang kedua, juara 1 guru SMP berprestasi Kabupaten Ngawi tahun 2019 atas nama Bapak Sutiyo MPD. Kemudian yang terakhir, yang baru saja, yaitu juara 1 lomba artikel dalam rangka Hari Pers Nasional tahun 2020 atas nama Bapak Budi Hantara. Anak-anakku, prestasi itu ibaratnya adalah bunga yang akan mengharumkan nama sekolah kita. Berikut saya bacakan prestasi siswi SMP Negeri 1 Ngawi. Yang pertama adalah finalis OSN Mapel IPS tingkat nasional tahun 2017 atas nama Akmal. Yang kedua, finalis OSN Mapel IPS tingkat nasional tahun 2018 atas nama Daniar Pasha. Yang ketiga, juara 2 tingkat internasional kejuaraan karate International Championship tahun 2019 atas nama Zaki Akmal.
Dan yang keempat, juara 3 tingkat internasional kejuaraan pencaksilat tahun 2019 atas nama Cassandra Maurista. Kemudian juara 2 se-Jawa lomba baris kreatif tahun 2019. Anak-anak yang saya banggakan dan saya sayangi, berikut adalah beberapa kebijakan sekolah di mana anak-anak harus tahu dan harus siap untuk mematuhi melaksanakan kebijakan sekolah. Yang pertama, bahwa sebagai sekolah adiwiyata, sekolah yang mencintai lingkungan, maka kebijakan sekolah adalah semua siswa harus membawa tempat minum dari rumah, membawa Tupperware dari rumah. Kemudian yang kedua, sebagai sekolah adiwiyata, kita berusaha mewujudkan 0 sampah plastik di sekolah. Yang kedua, sebagai sekolah rujukan dan sekolah PPK, di sana ada beberapa pembiasaan, di mana anak-anak harus tahu dan harus bisa melaksanakan. Yang pertama, bahwa setiap hari pukul 6:55 maka semua anak ini harus sudah berada di kelas. Untuk apa? Ada beberapa kegiatan, aktivitas, diantaranya adalah nanti tepat jam 7 semua warga sekolah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya, yang dilanjutkan dengan salam dan tepuk PPK, kemudian Yaya Adiwiyata, lalu kegiatan literasi dan kegiatan religius. Lalu kebijakan yang ketiga, anak-anak, bahwa semua siswa-siswi dilarang membawa HP, baik saat KBM maupun setelah KBM. Ini maksudnya adalah supaya anak-anak fokus di dalam pembelajaran, sehingga anak-anak bisa menerima pelajaran dengan baik, dan endingnya anak-anak bisa meraih prestasi yang bagus. Kemudian kalau untuk menghubungi orang tua, nanti anak-anak bisa meminjam telepon sekolah. Untuk itu anak-anak diharapkan untuk selalu mencatat nomor HP, baik bapak ibunya, kakaknya, kakeknya maupun neneknya, sehingga sewaktu-waktu kalau anak-anak ada keperluan penting, anak-anak bisa menghubungi. Kebijakan yang keempat, anak-anak saya sampaikan bahwa di sekolah kita, di dalam pembelajaran nanti ada 11 mapel, ada 11 mata pelajaran dan 2 bimbingan. 11 mapel itu adalah 1 matematika, nanti 5 jam pelajaran seminggu. Yang kedua bahasa Indonesia, ini 6 jam. IPA 5 jam, bahasa Inggris 4 jam, IPS 4 jam, PKN 3 jam, lalu pendidikan agama Islam dan agama lain ini 3 jam, lalu PJOK 3 jam, seni budaya 3 jam, prakarya 2 jam, lalu bahasa daerah atau bahasa Jawa adalah 2 jam pelajaran. Kemudian 2 bimbingan itu yang nanti anak-anak akan menerima. Yang pertama adalah bimbingan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ini nanti ada 1 jam pelajaran. Yang kedua adalah bimbingan konseling. Ini juga 1 jam pelajaran. Selanjutnya anak-anak, mungkin anak ingin tahu siapa yang nanti akan mengajar anak-anak di kelas 7. Nah, anak-anak bahwa daftar nama-nama guru mapel, nama-nama guru pembimbing, nanti anak-anak bisa melihat di YouTube. Nanti di sana ada video perkenalan. Nanti anak akan tahu nama gurunya siapa, lalu mengajar apa. Selanjutnya anak-anak, kebijakan selanjutnya yang kelima, yaitu mengenai kegiatan ekstrakurikuler.
bahwa di sekolah kita itu ada ekstrakurikuler wajib, ada ekstrakurikuler pilihan. Nah, yang ekstra wajib ini adalah kegiatan pramuka. Semua anak kelas 789 wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Kemudian kalau ekstrakurikuler pilihan anak-anak ini ada berbagai macam. Yang pertama berupa OSN, baik OSN matematika, IPA, IPS dan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua ada ekstra OSN atau olahraga. Ada badminton, ada karate, ada basket. Kemudian ekstra seni atau FLSSN. Di sekolah kita ada paduan suara, kerawitan, musik lapangan atau siklab, hadroh, telling story dan lain-lain. Kemudian juga ada yang lain anak-anak, yaitu ada ekstra PMR. Lalu juga ada ekstra yang lain daripada yang lain, yaitu ekstra paskib. Nah, nanti anak-anak bisa bergabung di sana. Selanjutnya nomor 6 anak-anak, yaitu mengenai kegiatan pembelajaran di masa new normal. Anak-anak pesan dari sekolah yang pertama bahwa nanti pembelajaran akan dilaksanakan dengan cara pembelajaran jarak jauh atau secara daring, baik nanti dengan Google Classroom maupun dengan video pembelajaran. Dan yang kedua, untuk penilaian nanti juga dilakukan penilaian jarak jauh, yaitu nanti dengan menggunakan Google Form. Jangan khawatir, nanti anak-anak akan dipandu oleh Bapak Ibu guru. Yang ketiga, yaitu BDR atau belajar dari rumah. Maka sekolah mengharapkan anak-anak satu, bahwa anak-anak tetap mengikuti pembelajaran dari rumah. Juga anak-anak tetap mengikuti penilaian dari rumah. Jadi intinya tetap di rumah atau stay at home. Selanjutnya yang berikutnya anak-anak himbauan dari sekolah. Yang pertama, anak-anak untuk tetap berada di rumah, stay at home. Lalu anak-anak disarankan untuk hidup bersih dan sehat dengan pakai masker, cuci tangan pakai sabun, kemudian jaga jarak. Lalu berikutnya adalah kalau anak-anak merasa badan terasa sakit atau tidak seperti biasanya, maka anak-anak supaya segera periksa ke dokter atau ke puskesmas terdekat. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan untuk materi kebijakan sekolah dan prestasi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak untuk membuka wawasan baru tentang sekolah kita yang baru. Tetap semangat, salam Sepensa Limar SMP Negeri 1 Ngawi. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.